harus kasih tahu Bobby kalau Nisa yang ternyata adalah pelaku sabotase kecelakaanku ini. Nisa kenapa, Ma? Nisa. Mas. Bang Oding? Pak dokter maksudnya Bang Oding teleponan sama dokter Fahri? Waduh, thanksin gua. Mesti jawab apa nih? Kan Pak Dokter Fahri udah pesen banget berkali-kali suruh gua jaga rahasia ini. Benar Bang Oding. Jangan diem dong. Kan saya nanya. Itu dokter Fahri? Aduh, apes banget sih gua. Kudu bohong dah nih. Jadi itu? Bu. Pak Dokter nelpon nanyain Ibu. Nanyain saya. Nanyain apa? Dokter Fahri minta tolong sama Oding. Bang Oding pokoknya jagain Bu Dewi sama Abi ya. Makanya Pak Dokter sering nelpon Oding. Kamu pikir lagi 1000 kali lipat ketika kamu ingin menolak semua keinginan aku. Bang Oding, lain kali Bang Oding gak usah repot-repot lagi kasih tahu ini tuh ke dokter Fahri. Bilang aja, di sini saya dan Abi baik-baik aja. Iya, Bu. Misi, Bu. Lagi pada ngomongin aku. Kok nyebut-nyebut nama aku sih? Mas. Kita emang lagi ngomongin kamu, Nis. Tapi itu karena Mama lagi nyariin kamu. Kan ini biasanya ngasih obat ke Mama kamu. Sebenarnya aku sangat khawatir sama kondisi Mama. Aku nggak tega ngelihat keadaan Mama kayak gini terus. Karena aku nggak mau orang-orang jadi memanfaatkan kondisi Mama kayak gini untuk mengacak-ngacak keluarga kita dan merampas semua harta kita. Apa sih maksudnya Nisa? Dia sedang bicarakan siapa? Atau malah dia sendiri yang mau menguasai harta Haryo Kusumo? Apalagi yang kamu rencanakan, Nisa? Belum cukup kamu bikin Mama celaka seperti ini. Dewi, jawab dong. Aku khawatir banget sama kondisi kamu. Kamu jatuh di taman? Ada yang luka? Atau gimana? Obat kamu jangan lupa minum. Dan juga jangan telat makan. Mas Fahri. Dengar aku jatuh sampai khawatirnya seperti ini. Terima kasih ya Allah. Di saat aku dalam kesakitan dan penderitaan seperti ini, Engkau mengirimkan malaikat pelindung untukku. Perhatian Mas Fahri sama aku selama ini begitu besar. Apa benar kalau dia memang mencintai aku? Tapi apa mungkin pria seperti Mas Fahri mau mencintai wanita seperti aku? Alhamdulillah Mas, aku baik-baik saja.
hanya luka kecil dan aku sudah makan juga sudah minum obat. Mas Fahri gimana? Sudah makan malam juga dan sudah sholat? Kamu hanya seperti sampah yang kapan aja bisa aku buang sesuka hati aku. Jadi tolong kamu pikir lagi 1000 kali lipat ketika kamu ingin memiliki Mas Fahri. Aku baik-baik saja mas, hanya luka kecil. Aku sudah minum obat, terima kasih. Kenapa balasnya singkat banget kayak gini? Terus kaku lagi. Aku sudah minum obatnya, terima kasih. Emang kayak ngelapor ke dokter gitu. Kenapa sih? Emang gak mau cerita kenapa dia bisa jatuh? Oke, udah. Mungkin Dewi capek. Mungkin dia ngantuk. Dewi ngantuk, harus berpikiran positif. Dewi ngantuk. Makanya dia balasnya singkat. Makanya dia kaku. Karena dia ngantuk. Oma, Abi berangkat dulu ya. Makasih Oma. Cherry berangkat dulu ya Oma. Cherry? Kamu udah harus berangkat ya. Nanti Cherry duduk di depan, Abi yang di belakang. Iya, Ma. Ya sayang. Yuk. Abi, udah siap sekolah? Semangat ya. Ini kan impian Abi udah dari dulu. Iya, Tante. Abi seneng banget. Apalagi Abi sekolahnya udah nggak pakai kerudung. Iya, tapi ini kan baru bisa jalannya, jadi harus pelan-pelan. Adaptasi, kalau capek harus duduk, ya. Yuk, Tante Dewi anterin sampai depan. Iya. Sebentar ya, Ma. Dadah, Ma. Assalamualaikum. Cherry, sayang, kalau di sekolah harus fokus sama pelajaran. Gak boleh fokus sama yang lain ya. Nanti kamu keganggu lagi kalau ngurusin yang lain. Ya sayang? Iya, Ma. Kenapa, Abi? Abi, pegel kakinya ya? Iya. Pegel? Yaudah, masuk mobil aja ya. Loh,
Kok jadi kamu yang ngatur ya? Harusnya saya yang ngatur. Kaki Abi ini baru sembuh. Dia masih harus banyak adaptasi. Kasihan ini dia kelihatan banget kakinya udah pegel. Maaf banget Bu Nisa, tapi sebaiknya Abi memang menunggu di mobil aja. Iya, Mah. Cherry juga mau duduk di mobil. Papa lama banget sih, Mah. Bobby pergi dulu ya. Mas Bobby! Mas! Iya. Yaudah, Bobby pamit dulu ya, Ma. Ya ampun Mas, kamu ngapain aja sih dari tadi? Udah mau telat Cherry ke sekolahnya. Iya. Ayo Cherry, Abi. Ayo buruan. Bye sayang. Dadah, Mama. Jadi lebih baik Dokter Fahri bawa Dewi untuk check up lagi. Karena sudah beberapa hari ini dia tidak datang untuk kontrol. Oke, Profesor. Ya, saya akan mengingatkan Dewi untuk segera check up sama Profesor. Oke, ya. Aduh, Dewi. Pasti dia lupa. Gara-gara dia sibuk ngurusin keluarga Puretno itu. Aduh, aku harus ingetin dia deh. Hai sayang. Kamu surprise kalau aku datang. Lagian kamu kenapa sih, Mas? Pakai diumpetin segala kalau kamu pindah kerja. Kemanapun kamu pindah, aku pasti tahu. Ruangan kamu lebih kecil ya? Belum ada hiasannya juga. Tapi sayang, kamu jangan khawatir karena aku akan merapikan ruangan kamu dan aku juga akan bawa bunga-bunga yang banyak. Stop, Reva. Reva, kok kamu tahu aku ada di sini? Ya, Mas. Kemanapun kamu melangkah, aku udah pasti akan tahu kemanapun kamu pergi. Aku sudah cukup sakit hati karena kamu pindah kerja dan kamu gak kasih tahu aku. Kenapa sih? Kamu mau coba kabur dari aku? Itu gak akan bisa, Mas. Karena aku gak akan main-main untuk memisahkan Abi dari dia. Ini bukan mau aku loh, tapi kamu. Karena kamu sudah cukup sombong untuk tidak menikahi aku. Masuk. Ada apa, Bi? Bu, ada surat dari Pak Pos. Udah sana. Baik. Surat dari kepolisian. Ada apa ya?
aku dipanggil ke kantor polisi untuk dimintain keterangan. Aku harus ngomong apa? Kalau aku sampai salah ngomong, bisa-bisa aku yang ketahuan. Terus aku bisa dipenjara. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih? Ini ancaman, Reva. Hah? Kamu merasa hebat. Kamu berusaha untuk menguasai hidup saya, Dewi, Abi. Hah? Buat apa? Terus, Reva, kamu bisa apa sebenarnya dengan kondisi hidup kamu sekarang? Mas, kamu pintar, tapi bodoh. Kamu lupa ya, kalau aku ibu kandung dari Abi. Dan kamu juga harus tahu kalau aku adalah istri dari almarhum Mas Bayu yang sudah memberikan dia anak. Dari sisi hukum ya, posisi aku sudah pasti sangat kuat, Mas. Jadi aku bisa kapanpun ngambil Abi dan merawat Abi seutuhnya. Dan satu lagi yang terpenting, Mas, kamu harus tahu. Kalau sebentar lagi kekuasaan dari Haryo Kusumo akan jatuh kepada aku. Itu tandanya aku bisa dengan leluasa mengatur apapun yang aku mau. Termasuk memisahkan Abi dan Dewi. Dan juga memisahkan kamu dan Dewi, Mas. Itu bukan hal yang besar buat aku. Silakan tutup pintu sembari kamu keluar. Kamu sudah menyanyiakan waktu sibuk kamu. Sana pergi. Oke. Sekarang kamu bisa sepelein aku kayak gini, Mas. Tapi aku yakin suatu saat kamu akan berlutut dan kamu minta aku kembali lagi sama kamu. Sayang, kamu tahu kan? Aku ini orang seperti apa? Aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau dan aku nggak peduli apapun caranya. Aku permisi. Tut.